Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Sebelumnya kita sudah membahas salah satu analisis rasio, yaitu rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, yaitu membandingkan total aktiva lancar dibandingkan dengan total utang lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat, yaitu membandingkan aktiva lancar dikurangi dengan sediaan dibagi dengan total utang lancar. Nah, di sini dikatakan lebih cepat karena rasio ini tidak mengikutkan total sediaan. Jadi dengan tidak mengikutkan total sediaan, maka pembayaran utang-utang atau kewajiban lancar perusahaan bisa akan menjadi lebih cepat. Karena kalau kita mengikutkan sediaan, maka untuk menjual sediaan itu sendiri relatif membutuhkan waktu lebih lama. Nah, lalu yang ketiga ada rasio cepat. Nah, rasio cepat ini membandingkan variabel total cash dan setara dengan cash dibandingkan dengan total utang lancar. Nah, ini kemungkinan bisa lebih cepat daripada rasio cepat. Karena apa? Karena hanya memakai total cash dan juga total setara kas. Cuman apakah hal ini bisa terjadi? Ya, bisa saja hal ini terjadi jika total rasio perputaran piutang dan total rasio perputaran sediaan itu bisa lebih cepat. Nanti untuk rasio perputaran piutang dan rasio perputaran sediaan atau inventory kita akan bahas di materi berikutnya, yaitu pada rasio aktivitas. Nah, kemudian selanjutnya salah satu dari rasio likuiditas itu adalah total perputaran kas. Jadi di dalam rasio perputaran kas ini kita membandingkan total penjualan bersih dibandingkan dengan total net working capital atau modal kerja bersih. Jadi modal kerja bersih itu bisa didapatkan dari total aktiva lancar dikurangi dengan total utang lancar. Jadi tujuannya untuk mengetahui seberapa sering kas itu berputar melalui penjualan di dalam satu periode. Lalu berikutnya ada rasio net to inventory to net working capital atau sediaan atas modal kerja bersih. Nah, dalam hal ini kita akan membandingkan total sediaan atau total inventory dibagikan dengan modal kerja bersih. Nah, teman-teman sekalian, itulah ada 5 bentuk daripada rasio likuiditas yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini adalah digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset atau aktiva perusahaan didanai atau dibiayai dengan utang, atau juga bisa dikatakan seberapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, rasio solvabilitas itu sendiri ada beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah debt to asset atau utang terhadap aset. Jadi rasio ini adalah menghitung atau mencari seberapa besar total aset daripada perusahaan atau aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Atau dengan kata lain, rasio ini mencari tahu seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada rasio debt to equity ratio. Ada orang-orang sering mengatakan sebagai rasio DER atau debt to equity ratio. Nah, rasio ini yaitu dihitung untuk mencari tahu seberapa besar, artinya seberapa besar ekuitas daripada perusahaan atau modal sendiri perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi rasio ini berfungsi untuk mengetahui jumlah setiap rupiah modal sendiri yang dipakai jaminan atau yang dipakai sebagai jaminan utang perusahaan.
Kemudian selanjutnya ada rasio long term debt to equity ratio. Nah, kalau tadi itu adalah debt to equity ratio, itu adalah total utang. Sekarang itu adalah long term debt to equity ratio, itu artinya utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan atau modal sendiri perusahaan. Nah, jadi rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap bagian rupiah modal sendiri yang dipakai sebagai jaminan utang jangka panjang. Nah, kalau tadi itu adalah setiap rupiah modal sendiri dipakai jaminan utang, itu adalah rasio debt. Kemudian rasio long term debt to equity ratio itu untuk mengetahui bagian setiap rupiah modal sendiri dipakai untuk atau dipakai sebagai jaminan utang jangka panjang. Nah, kemudian selanjutnya ada rasio time interest earn. Time interest earn ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kali perolehan bunga, atau rasio ini sering juga diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar bunga-bunga utangnya. Nah, kemudian yang terakhir ada fixed charge coverage, rasio fixed charge coverage. Nah, rasio FCC ini, fixed charge coverage ini adalah menyerupai rasio time interest earned. Nah, cuman rasio fixed charge coverage ini atau perhitungannya baru dilakukan apabila utang jangka panjang atau sewa aktiva memakai dasar kontrak sewa atau lease kontrak. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah bentuk-bentuk dari rasio solvabilitas. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama bagaimana perhitungannya atau cara menghitung, rumusnya seperti apa. Lalu variabelnya apa saja yang dibandingkan, kemudian bagaimana menginterpretasikannya. Mari kita lihat bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat bersama-sama perhitungan dari masing-masing rasio solvabilitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama yaitu rasio debt to asset ratio. Jadi rasio ini membandingkan antara total debt atau total utang dengan total aset. Nah, kemudian mari kita lihat ilustrasi selanjutnya. Jadi jika perusahaan memiliki total debt 2050, kemudian total aset sebesar 4.200, maka rasio atau rasio debt to asset ratio adalah sebesar 0,48 atau 0,49%. Nah, ini berarti bahwa rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan atas aset atau aktiva perusahaan itu bersumber dari utang. Artinya jika total aktiva perusahaan senilai 100 rupiah, maka 49 rupiahnya pembiayaan dari utang dan sisanya 51 rupiah itu dari modal sendiri atau dari saham. Nah, ini memang masih di bawah 50%, cuman angkanya bisa dibilang cukup tinggi karena 49%. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk mengetahui apakah rasio ini bagus atau kurang bagus, maka teman-teman sekalian bisa membandingkannya pada perusahaan yang jenisnya sama. Mungkin untuk perusahaan tertentu rasio seperti ini masih bisa dikatakan bagus atau bisa diterima. Lalu rasio berikutnya ada debt to equity ratio. Jadi pada rasio ini kita akan membandingkan total debt atau total utang, kita bandingkan dengan total ekuitas. Nah,
jika perusahaan memiliki total utang 2050 seperti sebelumnya, dan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, total ekuitas itu adalah total modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah 2.250, maka rasio DER-nya itu adalah 0,91%. Nah, ini berarti bahwa kreditor itu menyediakan modal atau menyediakan dana Rp91 dari setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Nah, atau perusahaan dibiayai dengan 91% dana yang bersumber dari utang. Maksudnya ekuitas perusahaan itu didanai 91% dari utang, atau dengan kata lain setiap Rp1 ekuitas perusahaan akan menjamin 0,91 rupiah utang. Nah, ini mungkin bisa dikatakan masih baik karena rasionya masih di bawah 1. Jadi semakin kecil rasio DER maka akan semakin baik. Nah, kemudian berikutnya ada rasio long term debt to equity ratio. Nah, jadi sekarang untuk perhitungan rasio ini kita akan membandingkan utang jangka panjang atau long term debt atas ekuitas perusahaan atau modal sendiri. Nah, jadi jika long term debt perusahaan yang dimiliki adalah 1.300, kemudian ekuitasnya adalah 2.250, maka perbandingannya adalah 0,57 atau 58%. Atau 0,58 atau 58%. Nah, ini berarti bahwa perusahaan itu menjaminkan sebesar 58% modal sendiri yang dimilikinya untuk pinjaman jangka panjang atau untuk utang jangka panjang. Nah, jadi persentase utang jangka panjangnya adalah sekitar 58% dari modal yang dimilikinya. Ini berarti rasio utang jangka panjangnya itu sudah melebihi setengah dari total ekuitasnya. Nah, kembali lagi apakah ini termasuk baik atau bisa diterima apa tidak? Nah, ini harus dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dengan industri yang sama. Atau dengan kata lain bahwa perusahaan menjaminkan setiap 0,58 rupiah modal sendirinya untuk setiap 1 rupiah utang jangka panjangnya. Nah, demikian teman-teman sekalian. Kemudian ada rasio time interest earn. Nah, time interest earn ini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa rasio ini untuk menghitung jumlah kali perolehan bunga. Makanya sebentar lagi hasilnya adalah dalam bentuk berapa kali gitu. Nah, jadi variabel yang kita akan bandingkan di sini itu adalah EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian kita bagi dengan biaya bunga atau interest. Nah, jika EBIT daripada perusahaan atau laba perusahaan sebelum bunga dan pajak itu adalah 1.800, kemudian biaya bunga adalah 180, maka rasio time interest earn-nya itu adalah 10 kali. Nah, jadi rasio ini mengatakan bahwa biaya bunga dapat ditutup sebanyak 10 kali lipat dari laba sebelum bunga dan pajak. Atau bisa diartikan bahwa perusahaan dapat membayar biaya bunga dari laba sebelum bunga dan pajaknya itu sebanyak 10 kali lipat. Jadi bukan 1 bulan aja perusahaan mampu membayar bunga. Jadi bukan sekali, tapi 10 kali lipat. Atau perusahaan mampu membayar bunga tambahan. Bisa juga dikatakan demikian. Nah, jadi utang perusahaan itu tidak terlalu berisiko. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fixed charge coverage. Nah, variabel yang kita bandingkan
pada rasio ini, untuk menghitung rasio ini adalah earning before tax atau laba sebelum pajak, kemudian ditambahkan dengan bunga, ini adalah interest, ini adalah interest atau bunga, kemudian kewajiban sewa atau lease. Lalu kita bagi dengan interest ditambah dengan kewajiban sewa. Nah, jadi apabila earning before tax atau laba sebelum pajak perusahaan itu adalah 1.650, kemudian bunganya, interestnya adalah 180 dan kewajiban sewa atau lease-nya adalah 40, lalu dibagi dengan bunga sebesar 180 dan ditambah 40 untuk kewajiban sewa dan lease-nya, maka fixed charge coverage-nya itu adalah 8,5 kali. Nah, jadi rasio ini mengatakan bahwa laba sebelum pajak EBT perusahaan itu adalah 8,5 kali dari beban tetapnya. Atau bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan laba sebelum pajak 8,5 kali lipat lebih banyak buat membayar beban-beban tetapnya. Seperti biaya bunga dan sewa, karena laba yang dihasilkan mampu menutupi pembayaran tersebut. Nah, itu adalah interpretasi dari masing-masing atau bentuk-bentuk rasio solvabilitas. Nah, teman-teman sekalian, itulah penjelasan mengenai rasio solvabilitas. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Namun demikian, apabila teman-teman sekalian masih memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui email dan WhatsApp berikut. Kemudian sebagai tambahan, di PT Prima Data Solusindo Mandiri, kami membantu investor dalam rangka pembuatan laporan keuangan, kemudian membuat atau melakukan studi kelayakan bisnis atau feasibility study, lalu membantu mengelola aset perusahaan atau aset manajemen. Kemudian yang terakhir, kami membantu investor di dalam rangka melakukan review sistem pengendalian internal atau internal control perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, itulah pembahasan mengenai rasio solvabilitas. Ikuti terus video-video atau materi dari kami. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman sekalian tidak kehilangan materi-materi yang menarik dari saya, dari PT Prima Data Solusindo Mandiri. Baik teman-teman sekalian, kita cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di materi berikutnya, yaitu rasio aktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti materi atau penjelasan-penjelasan saya. Sekian, terima kasih dan salam. Sampai jumpa.